Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Dari Anggrita minta dibahas Tesos sama satu lagi Superforce. Kita akan coba untuk ulas dua koin ini ya, gimana prospek dan juga progresnya untuk sekarang. Pertama-tama kita akan mulai dulu dari Tezos. Nah, Tezos ini adalah sebuah project open source, teman-teman, di mana dia menggunakan konsensus proof of stake. Ya, dia dibikin oleh salah satu orang yang pernah bekerja di Google, teman-teman. Di Google, Goldman Sachs, namanya adalah Arthur Breitman. Dia membangun project Tezos bersama dengan istrinya juga, Caitlin Brightman. Ya itulah teman-teman. Dia adalah pendiri pertama dan sekaligus bertanggung jawab menciptakan jurnal, publikasi, atau white paper daripada Tezos. Ini adalah seseorang yang dulunya pernah bekerja di Google, Waymo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan dia juga merupakan salah satu pelopor daripada proyek yang dibikin di tahun 2014 ya kalau nggak salah. 2014 Tesos dibikin teman-teman dan baru diluncurkan di 2018. Jadi niatnya yaitu untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh Bitcoin, yaitu di bagian skalabilitas. Di mana Bitcoin memang terkenal dengan blockchain yang bisa dibilang terbatas ya teman-teman. Lambat, transaksinya lambat, kecepatannya lambat, tapi dia punya keamanan yang luar biasa Bitcoin, cuman dia tidak bisa di scalable. Makanya lahir banyak altcoin, teman-teman. Jadi dari Tesos sendiri memang proyeknya itu berfokus dalam skalabilitas. Di dalamnya itu bisa dibangun beberapa banyak aplikasi ya, di apps, kemudian DeFi dan platform-platform lainnya. Ada juga beberapa nih persyaratan kalau kita mau jadi ikut berpartisipasi dalam proyeknya Tesos atau menjadi validatornya. Itu wajib punya uang sekitar 8.000 XTZ. Ini tokennya Tesos ya, teman-teman. Atau senilai dengan 340 juta per 17 Maret 2022. Kalau sekarang udah lebih murah karena harga Tesos juga udah turun ke all time low. Nah, karena dia sebagai project proof of stake, otomatis Tesos itu bisa di staking, teman-teman. Platform apa yang bisa di staking itu ada di beberapa wallet, decentralized wallet yang mereka punya ya. Terus juga mungkin di beberapa exchange juga bisa melakukan staking untuk Tesos. Kalau kita perhatikan, Tesos ini adalah unlimited supply. Supply maksimumnya tidak ada, dan dia saat ini jumlah yang beredar itu adalah sekitar 952 juta. Tesos banyak sekali bekerja sama dengan platform olahraga, teman-teman. Kemarin waktu di apa namanya di gini Piala Dunia, Tesos juga salah satunya muncul ya di iklan, teman-teman. Apa namanya, iklan-iklan di pinggir sepak bola gitu, di pinggir lapangan itu. Terus juga di pertandingan Liga Inggris kalau nggak salah Tesos juga ada di sana sebagai sponsor atau sebagai pengiklan. Kemudian juga di GP Singapura mereka juga muncul ya teman-teman. Ini Grand Prix Weekend Singapura GP itu juga ada Tesos yang menjadi sponsor di sana. Manchester United bring Brighton itu juga kemarin ya MU kalah ya teman-teman. Ya itulah, Tesos juga muncul di sana sebagai pengiklan. Kemudian di beberapa kompetisi olahraga lainnya, Tesos ada di mana-mana iklannya ya. Iklannya ada di mana-mana. Lalu gimana nih? Apakah Tesos menarik atau enggak? Kalau kita lihat dari pasarnya, Tesos sudah bisa diperdagangkan di hampir semua exchange, ada di Binance, KuCoin, eh, Coinbase, Kraken, terus juga Bitfinex, dan yang lainnya, teman-teman. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah sih buat Tesos. Nah, itu sih. Kalau kita berbicara soal chart, Tesos ada di all time low. Dulu dia pernah mempertahankan level 0,7 dolar, tapi hari ini Tesos drop, teman-teman, turun bahkan sampai 0,681. Menurut saya, kelemahan Tesos yang paling signifikan adalah token yang unlimited supply. Ini merupakan sebuah bumerang buat Tesos. Even dia muncul di banyak
di banyak apa namanya platform, muncul iklan di mana-mana. Tetap aja Tesos unlimited supply. Artinya apa? Supply-nya tidak terbatas. Nah, masalah daripada koin yang supply itu tidak terbatas itu biasanya adalah inflasi terhadap tokennya kalau tidak ditunjang sama yang namanya use case sama utility. Serta yang paling penting adalah adopsi dari lebih banyak pengguna, teman-teman. Nah, itu sih yang paling penting ya dalam sebuah project. Kalau sebuah project tetap unlimited supply namun apa namanya? Adopsinya banyak, dipakai sama banyak orang itu bisa menjadi sentimen yang juga oke sebenarnya ya. Tapi ujung-ujungnya kembali kepada yang namanya use case. Nah, ini ada dompet perangkat keras tim pengembang Tesos telah bermitra dengan ConsenSys untuk meluncurkan Tesos Snap yang kompatibel dengan dompet MetaMask. Snap memperoleh akun dan juga alamat Tesos menggunakan frasa awal. Nah, ini sebuah integrasi nih di jaringan daripada di apps yang dibangun di Tesos. Ini adalah skalabilitas yang mereka coba untuk lakukan, teman-teman, sehingga memang adopsinya diharapkan makin lama makin meningkat. Ya, itu sih buat Tesos ya secara fundamental. Kalau dari pergerakan chart, menurut saya Tesos punya level resistance di atasnya, teman-teman. Itu ada di kisaran harga 0,78. Kalau Tesos mau kembali masuk ke area bullish, dia harus melewati level tersebut. Dan ya, baru kita bisa expect nih Tesos akan kembali menguat lagi. Kalau dilihat dari progresnya saat ini, menurut saya tekanan jual daripada Tesos ini sudah cukup dalam, menyebabkan harganya turun anjlok ya. Bahkan dulu pernah ada di kisaran $8, tapi sekarang hanya ada di kisaran 0,6. Kemudian dari segi volume, sebenarnya Tesos ini kecil sekali. Memang market crypto overall mengecil ya, volume perdagangannya nggak cuma dari Bitcoin tapi juga altcoin, apalagi BTC dominance-nya menguat sangat signifikan. Ya, itu bisa menjadi sebuah indikasi juga kalau market belum terlalu confident untuk bullish, guys. Jadi menurut saya sih market masih kayak menakar-nakar nih di mana kira-kira bottomnya. Tapi kalau buat bullish kayaknya sih masih belum. Jadi kalau teman-teman misalkan mau masuk ke Tesos, saya rasa yang harus kalian waspadai adalah inflasi terhadap tokennya. Next kita akan bahas Super ya. Super ini atau Super First. Wah, ini merupakan sebuah project Web3, teman-teman, yang berfokus next generation NFT. Tujuannya yaitu untuk migrasi dari Web2 ke Web3. Jadi Web2 itu biasanya adalah segala sesuatunya serba centralized, dipegang, diatur, diawasi oleh satu institusi. Contohnya ya project-project Web2 kayak Facebook, kayak apa namanya Instagram, TikTok. Nah, itu kan dimiliki oleh satu perusahaan tuh, teman-teman. TikTok dimiliki oleh perusahaan TikTok. Kalau Facebook dimiliki oleh Meta. Nah, itu Web2. Kalau Web3 itu semuanya serba decentralized. Jadi nggak dipegang oleh satu institusi manapun, termasuk developernya. Itu adalah project decentralized yang sesungguhnya. Kebanyakan koin di market crypto itu tidak decentralized. Maksudnya tidak decentralized, mereka sedang berusaha untuk decentralized, tapi sementara ini masih centralized. Apa-apa masih kebanyakan dipegang oleh developer, sehingga masih membutuhkan waktu dan juga adopsi yang lebih besar sampai akhirnya pelan-pelan sebuah project itu bisa benar-benar decentralized sepenuhnya. Gitu. Kalau kita perhatikan dari Twitter, mereka punya namanya adalah Super First DAO, di mana bisa dibilang mereka cukup nggak terlalu aktif lah, teman-teman. Di Twitter mereka nggak terlalu aktif ya. Terakhir kali nge-tweet di bulan Maret 2023. Setelah itu nggak pernah nge-tweet lagi, teman-teman, dan tidak ada postingan apapun di kuartal kedua dan juga kuartal ketiga di bulan 2023 ini. Jadi bisa dibilang proyeknya kayaknya hilang dari komunitas, kayak nggak ada sentuhan lagi, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dari proyeknya yang masih running nih, ini ada Superfast.cool. Ya, di sini merupakan sebuah proyek DAO yang mereka bangun dengan tujuan yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan voting daripada ekosistem yang dibangun. Teman-teman, ini ada beberapa proyek yang mereka sudah bangun, yaitu ada Gigamart,
dan juga Imposter. Ini adalah salah satu platform jual beli NFT gitu, di mana kalian bisa untuk jual beli NFT ya di dalam projectnya. Lalu gimana? Apakah Supers ini menarik apa enggak? Kalau kita perhatikan dari mereka punya supply itu ada di 1 miliar, sementara yang terlilis di market baru sekitar 400 jutaan. Jadi masih 40% dan masih ada kemungkinan untuk tokennya makin lama makin dibikin lebih banyak lagi ya di market. Untuk pasarnya dia ada di Binance, Uniswap, KuCoin, Coinbase, dan kawan-kawan. Jadi bisa dibilang ini cukup bagus sih. Sebuah project bisa listing di Coinbase itu susah banget teman-teman. Jadi kalau ada itu great, ya bagus bisa dibilang. Tapi bukan berarti apakah harga daripada support akan terus naik. Kalau dari saya sih pertimbangan saya tetap use case. Apakah sebuah project itu dipakai apa enggak? Apakah sebuah project itu di develop atau enggak? Update enggak dia? Karena itu sangat-sangat penting teman-teman. Market Supers hari ini berada di kisaran harga 0,08. Harganya berada dalam all time low. Penurunan memang sempat terjadi ya, dan masif banget teman-teman saat ini. Sebelumnya untuk super itu pernah diperdagangkan di kisaran 4,4 dolar, namun sekarang harganya hanya di kisaran 0,08. Nah itu seperti yang saya bilang, di Twitter mereka nggak pernah aktif lagi. Itu bisa menjadi sebuah indikasi negatif buat project ini. Makanya kalau teman-teman melihat, wah ada koin naik harganya signifikan, tunggu dulu teman-teman. Di market crypto itu banyak sekali bandarnya. Bandar itu kayak ya paus lah, kita kita bisa bilang paus ya, orang yang kayak punya dana banyak dan dia punya kuasa untuk menggerakkan harga. Nah, itu seringkali dimanipulasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjebak para retail. Jadi, kalau teman-teman mau trading, investasi di kripto, make sure teman-teman cari koin yang market cap-nya gede. Kenapa? Karena koin yang market cap-nya gede itu lebih sulit buat dimanipulasi oleh segelintir orang. Jadi kalau mau dimanipulasi itu harus dengan banyak dana, harus banyak pihak yang terlibat. Nah, biasanya setiap pihak ini kan punya kepentingan yang satu dengan yang lainnya itu berbeda ya kepentingannya. Biasanya kalau koin-koin yang market cap-nya gede itu akan lebih aman, lebih secure buat teman-teman invest. Tapi kalau koin-koin yang market cap-nya kecil, nah itu rawan banget sama manipulasi. Jadi kalau katanya super pernah naik sekitar 10.000%, ya mungkin itu dulu ya teman-teman. Dan sekarang ya bisa dibilang nggak tahu lagi proyeknya seperti apa karena dari Twitter juga nggak terlalu aktif, terus juga baru 40% aja harganya udah nyungsep, baru 40% koin yang beredar harganya udah jauh turun teman-teman, jadi itu bisa menjadi pertimbangan juga sih buat teman-teman. Untuk posisi super saat ini harganya ada di kisaran 0,08, dia berada dalam all time low, sebelumnya belum pernah berada di level saat ini ya teman-teman. Volume perdagangannya rendah, smart money-nya juga cenderung kosong, RSI-nya juga ada apa namanya, ketidakpastian terhadap terhadap pergerakannya. Hari ini Bitcoin agak naik teman-teman, 3% lumayan ya. Tapi BTC dominance-nya harus di-note juga mengalami penguatan dan altcoin hari ini nggak terlalu gimana-gimana sih. Untuk saya sih super mungkin akan ada potensi buat naik ya. Targetnya mentok-mentok sampai 0,11. Kalau memang market merestui ya bisa jadi target tersebut mungkin saja tercapai dengan kemungkinan profit sekitar 40%. Pertimbangan saya sih karena memang super udah turun lumayan lama ya. Teman-teman lumayan lama dan di level saat ini merupakan level support yang menurut saya kuat karena di bawahnya itu belum ada level support lagi. Jadi kemungkinan harga ini dipertahankan ya bisa jadi. Tapi kalau let's say nanti harganya drop di bawah dari level 0,079 itu adalah tanda negatif buat super. Udah nggak super lagi deh. Gitu aja mungkin pembahasan untuk dua token ini ya, dua koin ini, Tesos sama token Super. Semoga bisa bermanfaat. Aku mau introduce juga kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang mau join, bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.